yang berdoa ya, Kak. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penjagaannya. Terima kasih buat semuanya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu betapa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar Tuhan melalui firman lewat kitab Keluaran, biarlah melalui firman ini boleh Tuhan membukakan iman percaya kami, sehingga kami lebih lagi Tuhan Yesus mengerti dan memahami bagaimana cara kami mengasihi Engkau dengan benar Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus tentunya dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan Yesus, Bung Semi, berkati juga kami semua Tuhan, sehingga semua ini hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam namamu kami mulaikan pelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Makasih, Kak. Sama-sama. Terus bacanya apa, Pi? Lagi diulang. Kita akan mengulang lagi. Kemarin kan baru ininya ya, baru pembukaan. Sekarang kita akan mengulang Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 7. Lagi diulang. Saya nanti minta Niar yang baca ya, Niar. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 7. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kasih Niar. Ya, lanjut. Om Wewe? Apa langsung Papa Mi? Langsung. Papa Mi aja. Langsung Papa Mi. Ya, puji Tuhan. Selamat malam semua. Kita kembali masuk ke pembelajaran kita. Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Ini kita dapati berapa nama ini? 11 itu. Anaknya yang cewek Dina nggak ada. 12 kan anaknya Yakub kan? 12 kan? Iya, yang Dina nggak ditulis di sini. Hanya ditulis di Ruben, Kejadian. Simeon, Yehuda, Lewi, Yehuda, itu 4. 4. Isakar, Zebulon, 6. 7 Benyamin, Naftali, Gad, 7, 8, 9, 10, 11 Yusuf. 11 doang. Iya, Dinanya enggak. 12 suku Israel. Satu lagi siapa ini? Di satu Tawarik juga tadi aku baca begitu sih. Cari-cari lagi ya. Keturunan Israelnya kebenaran. Tes. Putus-putus. Oh, itu jaringannya berarti Kak. Oh, coba itu kedengeran Mbak? Udah. Tuh kasetnya yang pakai gunung. Dengar ya? Tapi masih terputus-putus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau sini ada 11 nih. Iya. Yang kelewat siapa ya? Nih, kalau di satu Tawarik 2 ada berapa nih ya? Satu Tawarik 2 nih, keturunan Israel. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok sini cuma 10 ya? Ada kelewat 1 ya? 11 sama Yusuf 12 ya. Harus 12 pokoknya. Kan 12. Ini berarti kurang Makanya 1. bukan yang Dina itu bukan ya, Pi? Bukan ini 1, nanti tinggal cari kita ya. Sambil nyari-nyari deh ya. Ya, ada 12 suku Israel didaftarkan secara formal. (12) nama anak Yakub yang juga sekaligus merupakan nama 12 suku dari bangsa Israel. Dicatat secara formal untuk mengindikasikan bahwa inilah pendahuluan dari sebuah kisah monumental dari sebuah bangsa. Jaringannya berarti memang. Maaf ya teman-teman ya. Jaringannya memang lagi kurang bagus di sini. Tolong si Jesse. Ya, terus pertanyaan berikutnya adalah mengapa 12 orang ini bisa terlibat dalam kisah monumental tersebut ya. Sekali lagi kita akan dapati nanti kisah-kisah monumental, kisah-kisah luar biasa dalam kitab Keluaran ini. Pertanyaannya adalah mengapa 12 orang ini bisa terlibat dalam karya-karya yang luar biasa. Ya, dibilang di sini semakin kita belajar tentang keluarga ini, semakin kita terheran-heran ngapain Tuhan harus berhubungan dengan mereka. Dan Pak 12 benar. Ada 12 ya. Dan Asyar. Di sini nama dan hilang ya. Ada ya. Oh iya, dan gara-gara bahasa Indonesianya nomor 4 ayat 4 dan serta padahal dan ngaco kita ya. Ya. Tadi alasannya kenapa 12 orang ini bisa terlibat dalam kitab Keluaran. Yang jelas saat kita belajar tentang keluarga ini, kita akan terheran-heran ngapain Allah berhubungan dengan mereka. Mereka bukan keluarga yang besar. Mereka hanya 70 orang saat masuk ke tanah Mesir. Kedua, mereka pun bukan keluarga yang kuat dan berkuasa. Not powerful. Mungkin saat Yusuf berkuasa, mereka dianggap orang yang spesial, bangsa yang spesial. Tetapi saat Yusuf mati, kedudukan Yusuf tidak diwariskan. Tentu saat itu mereka tidak lagi punya kuasa. Ketiga, mereka pun bukan keluarga yang cerdas dan bertalenta. Yang jelas mereka nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bangsa Mesir ya. Peninggalan-peninggalan bersejarah bangsa Mesir masih membuat dunia kagum sampai hari ini. Piramida, Sphinx ya, dan macam-macam ya. Membuat dunia kagum sampai hari ini. Jadi secara kecerdasan, talenta pun mereka bukan apa-apa ya. Keempat, mereka pun jauh dari kata keluarga yang lebih benar daripada keluarga lain. Dirty dosen ya, 12 atau selusin orang yang kotor mereka ini. Dirty dosen. Nggak bisa mereka berkata mereka lebih baik, more righteous dari anyone else. Kita dapatnya di kitab Kejadian sejarah keluarga ini penuh dengan hal-hal yang
mengerikan bahkan ya. Salah satu kisah yang paling menjijikkan dari keluarga ini tercatat dalam Kejadian 38, kisah antara Yehuda dan Tamar, di mana anak mantu mengandung anak dari papa mertuanya. Jadi keluarga ini pada intinya kotor. Jadi pertama mereka bukan keluarga yang berjumlah besar, kedua mereka bukan keluarga yang kuat dan berkuasa, ketiga mereka bukan keluarga yang lebih cerdas atau bertalenta, keempat mereka jauh dari kata keluarga yang baik-baik. Ya, one thing yang membuat mereka spesial adalah Allah mereka. Yang membuat satu hal yang membuat mereka spesial adalah hubungan mereka dengan Allah mereka, yaitu Allah yang tetap memegang perjanjiannya untuk selama-lamanya, perjanjian yang kekal. God of the everlasting covenant. Ya, inilah yang membuat bangsa ini spesial banget ya. Hanya ini ya, satu hal. Perjanjian yang dimulai dari Abraham tentang tanah perjanjian dan keturunan. Ya, masuk ke ayat 7 tadi dikatakan bahwa mereka beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Ya, kalau kita baca dalam Keluaran 12 ayat 40, kita dapati di situ bahwa bangsa Israel ada di Mesir 430 tahun. Itu di Keluaran 12 ya. Ayat 40 sampai 41. Jadi dari 70 sampai jutaannya. Jadi satu bangsa itu 430 tahun. Ya, secara manusia masuk akal sih ya. 400 lebih dari 4 abad dari 70 orang menjadi bangsa yang besar. Namun secara teologis, but the theological explanation, penjelasan teologianya adalah bangsa ini confess, bangsa ini mengakui bahwa saat mereka bertambah banyak, itu bukti bahwa Allah mereka, Allah yang dapat diandalkan untuk menepati, menggenapi janji-janjinya. Ya, ini pengakuan bangsa ini di Ulangan 26 ayat 5b. Ulangan 26 ayat 5b. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ya, ini pengakuan bangsa Israel bahwa mungkin secara manusia, secara logika manusia masuk akal, 430 tahun mereka menjadi begitu banyak, tetapi secara teologis bangsa ini mengakui bahwa mereka bisa jadi banyak, itu semata-mata karena Allah mereka adalah Allah yang dapat diandalkan untuk menepati, menggenapi janji-janjinya. Puji Tuhan. Ya. Tema dari
Keluaran. Menurut buku ini, sesuai dengan judul dari buku ini ya, Saved for God's Glory ya. Judul buku ini itu ya, Saved for God's Glory. Tema Keluaran adalah Saved for God's Glory, diselamatkan demi kemuliaan Tuhan. Ya, dijelaskan di sini bahwa secara umum memang Allah melakukan segala sesuatu itu demi kemuliaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Jonathan Edwards. Ya, Jonathan Edwards ya. Bahwa tujuan utama dari Allah adalah mempermuliakan dirinya sendiri di dalam segala keberadaannya dan di dalam segala perbuatannya. Tujuan dari Allah, tujuan utama, tujuan akhir dari Allah yang ada di pikiran Allah adalah mempermuliakan dirinya sendiri di dalam segala keberadaannya dan di dalam segala perbuatannya. Nah, menyangkut perbuatan, kita akan dapati di kitab Keluaran perbuatan-perbuatan yang sungguh amat dahsyat. Dan one of the most glorious things, satu dari perbuatan yang sungguh teramat luar biasa dari Allah kita adalah membebaskan umatnya dari Mesir. Karena itu, kitab Keluaran adalah kitab tentang kemuliaan Allah. Mazmur 106 ayat 8. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Mazmur 106 ayat 8. Kemudian kita dapati bahwa selalu alasan yang Musa beri saat ia minta Firaun membebaskan bangsa Israel adalah supaya mereka bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melayani Allah. Worship ya, worship me. Dalam Keluaran 9 ayat 1. Jadi kita bicara tentang kemuliaan ini. Jadi paragraf berikut, bagian-bagian berikut ini sedang menjelaskan saved for God's glory, lebih ditegaskan tentang God's glory-nya ya, kemuliaan Allah. Kemudian dijelaskan di sini bahwa 3 kali Tuhan berjanji akan menyatakan kemuliaannya melalui Firaun. 3 times God promised to gain glory for himself through Firaun. Itu di pasal 14 ayat 18, pasal 9 ayat 16, pasal 14 ayat 7 dan ayat 4 dan 17. Nah, tragisnya adalah meski bangsa Israel diselamatkan demi kemuliaan Tuhan, dibebaskan dari perbudakan Mesir demi kemuliaan Tuhan, namun mereka tidak mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kita sudah seringnya baca tentang hal ini, belajar tentang hal ini ya. Tragisnya ini ya. Namun, meskipun ada hal tragis, namun tetap kita diingatkan bahwa kitab Keluaran, tokoh utamanya itu adalah Allah, bukan bangsa Israel. Bukan bahkan Musa, bukannya, tetapi Allah,
kemuliaannya. Itulah tema utama kitab Exodus. Fasa-fasa terakhir dari kitab Keluaran, kita akan mendapati instruksi pembangunan tabernakel. Kembali ini tentu tentang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Di sini mungkin bagi beberapa penafsir nggak relevan dengan Exodus ya, perintah membangun tabernakel. Tapi saat kita ngerti tema besar dari kitab Keluaran, maka kita tahu bahwa instruksi ini berkaitan erat dengan kemuliaan Allah. Karena lewat instruksi ini, bangsa Israel diajari tentang bagaimana cara mempermuliakan Allah. Jadi bangsa Israel tidak perlu nebak-nebak, ngarang-ngarang cara mereka beribadah, namun mereka sudah dikasih info, dikasih tahu secara detail, mereka tinggal taat saja. Dan ketaatan terhadap instruksi tabernakel menjadi puncak dari Keluaran. Di pasal 40 ayat 34 sampai 35. Ini puncak ya. Puncak dari kitab Keluaran adalah lalu awan itu menutupi kemah pertemuan tabernakel ya. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci atau tabernakel. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, inilah saat Allah dituruti perjanjiannya ditaati, maka perkenanan Tuhan demikian luar biasa dinyatakan. Ya, ini bagian pertama. Misalkan Pak Wewe pimpin diskusi dulu. Ya, kasih Bu. Gimana? Mulai hangat kepalanya? Tuh, keringat tapi. Ya, kita kasih kesempatan Bung Semi minum dulu, makan dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Diskusi, bingung mau nanya apa, ya kan? Iya, betul. Itu punya aku. Bingung kakek nyambung sama Om Edi kamu. Edi apa? Iya, ini aku mau cerita dikit ya. Waktu sekolah Alkitab, ada guru juga bahas tentang kitab Keluaran. Tadi Bung Semi kan sebutin tentang tema Keluaran itu tentang kemuliaan Allah. Terus pokoknya inti-intinya gitu. Nah, aku coba buka lagi buku yang pas sekolah kemarin. Nggak ada sama-samanya. Ya, mungkin beda buku ya. Kalau yang guru aku itu sih dia lebih apa ya? Malah lebih tunggu ya, aku baca dulu nih. Lebih apa ya? Itu ditingkatkan kelas 2. Oh, yang Om Semi ini katanya, yang Om Semi tadi jelasin di kelas 2. Kalau di kelas 1 itu cuma malah kata-kata Yunani lah, kata-kata Ibrani lah gitu. Untuk penjelasan satu-satunya sih nggak ada ya, malah dibilang tentang kemuliaan Tuhannya juga nggak ada gitu. Maka sampai tadi buka-buka bukunya, Om Semi ngejelasin kita bingung, nggak ada yang nyangkut yang Om Semi bilang. Nggak. Udah sih itu aja. Ayo yang lain ngobrol coba. Mungkin itu levelnya STT kali, berarti kita udah STT. Kita langsung kelas 2, Kak Mo.
Kelas Kamu 2 kan ini- Septa, kelas 2 Kan Kak. langsung kelas 2, nggak lewat kelas 1. Kelas 1 juga belum lulus, sudah kelas 2. Ini langsung kelas 2 kita. Pelajaran kelas 2, Tan. Iya ya, ini pengalaman guru sekolah minggu juga kali ya sama Ceni ya, sama Elis ya. Selama ini juga kita tahunya keluaran itu kalau nggak Musa Harun. Sama anak-anaknya Yakub ya. Iya, Raya Yakub. Jadi ini Heeh. rujukannya, ini makanya langsung kelas 2 sih beda ya ini ya. Iya, ini kita langsung Tentang loncat. kemuliaan Kita Allah. ini Iya, kumlot. kita nggak pakai kelas 1 cetek, kelas 2 langsung. Betul. Tapi di mana temanya beda. Coba Pak. Septa yang jelasin, coba Septa. Temanya apa Septa? Coba bagi-bagi. Temanya, Septa kan udah kelas 2 tuh. temanya seperti yang Om katakan waktu kemarin, Apa tuh? apa tentang ketebusan atau penebusan. Itu tema atau apa judul? Judul. Oh iya. Nah, ini kitab ini yang saya pelajari ya. Ah, Terbagi dari 5 bagian. Pertama, keperluan untuk ketebusan. Kedua, kuasa dari Sang Penebus. Di sana yang pertama tadi keperluan untuk ketebusan terdapat di dalam pasal 1 sampai 6. Itu tentang perhambaan. Yang kedua, kuasa dari Sang Penebus. Pasal 7 sampai 11. Di sana ada bela-bela yaitu adu tulah. Dan ketiga, sifat dari ketebusan. Pasal 12 sampai 18. Di sana ada darah atau paskah. Keempat, kewajiban dari umat ketebusan. Pasal 19 sampai 24. Patuh atau kepatuhan. Betul. Dan yang kelima, persediaan bagi umat ketebusan bila gagal. Pasal 25 sampai 40 tentang kemah. Itu sih. Tuh kelas 1 masih dibahas tabernakel tuh Kak. Iya. Ya kan? Ya itu, ayo yang lain ngobrol, ayo. Om Semi lagi makan. Dia lagi nyari. Coba ini sekarang. Ayo. Sama ini ya, kalau kita guru sekolah minggu, keluaran 20 kali ya, 10 perintah Allah. Intinya kita Oh tahu iya, benar. 10 perintah Allah, Musa, Harun, udah. 3 tema itu biasanya kita tahunya kalau guru sekolah minggu ya. Apa? Anak Yakub malah kejadian. Iya, Iya. malah dari Rahel siapa, dari Lea siapa kan? Iya, itu kejadian, iya. Itu ada emang. Kalau Medi mah kelas 1 yang segala jalan atau cara hodos lah, naki lah, barar lah, kataros lah, sama gambar. Hagios. Dipisahkan atau di sendiri. Ayo dong. Ayat 8 sampai 21. Nah, kita terus ya ayat 8 sampai 21. Nanti saya minta yang baca. Bu Rora boleh nggak, Bu? Oke, ntar ya. Ini Siap, Alkitabnya Bu. soalnya sambil di ini. Siap mah, kalau ini mah. Ini kedengaran ya? Kedengeran banget, Bu. Oke, keluaran 7 ayat 8 sampai 21. Keluaran 1 ayat 8 sampai 21. Bu. Mana sih? Bu langsung estafet ya? Hah? Habis gara-gara bicara kelas 2, kita pikir kita udah kelas 4. Ntar ya, ntar, sabar. Keluaran. Demikian firman Tuhan.
Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, lalu membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Sampai 22 ya? Sampai 21, Bu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ya. Terima kasih, Bu. Yo. Masuk ke bab 2 nih ya. Firaun yang baru, raja yang baru. Ya, sebelum masuk kita diingatkan bahwa Firaun itu gelar ya. Firaun itu bukan nama, tapi gelar. Maka nanti kita akan dapati nama Ramses di sini kan. Dia bahas yang minggu lalu tentang Ramses kedua. Ya oke, cukup banyak nih. Ya di sini Allah tidak pernah bermaksud menjadikan negeri Mesir sebagai tanah perjanjian. Sebagaimana yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang juga dinubuatkan oleh Yusuf di Kejadian 50 ayat 24. Yusuf dikatakan bahwa membuat bangsa Israel berjanji bahwa mereka akan saat meninggalkan Mesir membawa tulang-tulang Yusuf ke Kanaan. Jadi dari awal Tuhan Allah Israel tidak pernah bermaksud menjadikan negeri Mesir sebagai tanah perjanjian. Namun demikian bangsa ini sempat merasakan nyamannya tinggal di negeri Mesir. Yang pasti selama Yusuf hidup, selama Yusuf jadi orang penting, orang terhormat di Mesir. Tentu orang Israel pun dihargai ya, memperoleh keistimewaan demi keistimewaan. Nah, bahkan diyakini setelah Yusuf mati pun bangsa Israel tetap hidup dalam damai dan kenyamanan kemakmuran.
Itu akhir ayat 7 tadi ya. Nah, sesuai dengan judulnya, Raja Baru, keadaan berubah, situasi berubah saat rejim baru berkuasa. Dikatakan di ayat 8 ya, yang tidak mengenal Yusuf. Raja baru, Firaun baru, rejim baru yang tidak mengenal Yusuf. Ini membuat mereka menderita luar biasa ya. Dijadikan budak. Dengan Firaun, Raja Mesir, sebagai musuh utama mereka. Nah, ini dihubungkan oleh buku ini, karena tadi kita sudah bahaskan bahwa satu hal yang membuat bangsa ini spesial adalah Allah mereka. Jadi saat Firaun mengambil posisi sebagai musuh dari bangsa ini, itu sama saja dengan memusuhi Allah. Dan karena itu masuk ke peperangan spiritual. Spiritual konflik. Ya, jadi saat Firaun mengambil posisi sebagai penentang bangsa Israel, itu sama saja dengan mengambil posisi menjadi anti Allah. Ya, buku ini membagi dalam 3 poin permusuhan yang dibuat Firaun terhadap Allah. Pertama, ia memusuhi umat Allah. Ini ya, God's people ya. Dengan menjadikan bangsa Israel sebagai budak, itu berarti Firaun sedang berusaha mencegah umat Allah untuk melayani Allah mereka. Firaun ingin menjadikan bangsa ini menjadi pelayan dirinya. Ya, kedua, Firaun berusaha menggagalkan penggenapan janji Allah, God's promises ya. Ini berkaitan tentang seed atau keturunan, benih. Benih ilahi untuk menjadi bangsa yang besar. Firaun berusaha menggagalkan janji Allah ini dengan membunuh bayi-bayi laki-laki Ibrani. Ketiga, yang satu tadi ia memusuhi God's people, ia berusaha menggagalkan God's promises, janji Allah. Ketiga, ia menolak rancangan Allah untuk mengaruniakan tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Caranya tentu dengan tetap menjadikan budak di Mesir. Ya, ini 3 poin permusuhan yang dibuat Firaun terhadap Allah. Terus dari sebuah tulisan kuno, kita mendapati seberapa parah penderitaan bangsa ini sebagai budak. Dikatakan di sini saat seorang budak Israel melapor ke atasannya bahwa jerami sudah habis, maka si budak ini dipukuli dengan luar biasa, diikat, kemudian ditenggelamkan di sumur dengan posisi kepala di bawah. Ya, submerged, head down. Dan istrinya, istri si budak diikat di hadapan si budak, juga anak-anaknya dibelenggu, disiksa ya. Di depan
mata si budak itu. Jadi betapa parahnya penderitaan yang mereka alami. Ya, ini membawa kepada bagian berikutnya ya. Kondisi yang parah ini membangkitkan sebuah pertanyaan penting. Why? Ya. Mengapa semua ini harus kami derita ya Allah? Itu pertanyaan pentingnya ya. Ya, buku tafsiran ini pertama mengajak kita menjawab pertanyaan ini dengan memahami doktrin yang alkitabiah tentang dosa. Bahwa semua masalah yang kita hadapi itu bisa kita runut ke belakang, maka akan ketemu kepada entah itu karena dosa kita sendiri atau dosa orang lain. Ya, our own or the sins of others. Jadi saat kita menghadapi masalah, hal pertama kita perlu pahami adalah bahwa itu akibat dosa yang begitu menguasai umat manusia. Jadi yang kita alami hari-hari ini, hari depan, bahkan mungkin di masa lalu, kita harus ingat bahwa itu akibat dosa. Tentu dimulai dari Adam dan Hawa, tetapi juga karena dosa kita sendiri dan dosa orang-orang di sekitar kita. Tapi tidak berhenti di pemahaman yang benar tentang dosa. Buku ini mengajak kita untuk tetap percaya bahwa dalam segala keadaan tidak ada yang berada di luar kendali Allah ya. Semua tetap in God's control. Penderitaan yang bangsa Israel hadapi tidak berada di luar kontrol Allah. Jadi seberat apapun tadi penderitaan mereka itu tetap dalam kontrol Allah, tetap dalam kendali Allah. Ya, buku ini mengajak kita untuk belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kita bisa memahami apa maksud Tuhan mengizinkan penderitaan. Ya, yang paling jelas dalam kisah ini adalah di ayat 12. Ini alasan Tuhan mengizinkan penderitaan. Ayat 12 berkata, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Ya, ini alasan pertama. Penderitaan merupakan cara Tuhan untuk membuat bangsa ini bertambah banyak dan terus bertumbuh sebagai satu bangsa. Ya, ada yang menafsirkan seperti ini ya. Jika mereka nyaman terus di Mesir, jika tidak ada rezim baru yang membenci mereka, maka ada kemungkinan mereka akan mengawinkan dengan bangsa Mesir. Dengan demikian, mereka kehilangan identitas sebagai umat spesial dari Allah. Nah, dengan status sebagai budak, mereka seperti dipaksa untuk mengawinkan dengan bangsa sendiri. Memang, kok kita ngomongnya gampang nih ya. Karena kita tinggal baca nih. Tapi saat mereka alami, wah luar biasa nih ya. Saat mereka alami luar biasa, tetapi kita bisa lihat dari jarak jauh ya. Kita bisa lihat grand design-nya ya. Desain ilahi, mereka menderita supaya mereka mengawinkan, sehingga identitas mereka sebagai bangsa khusus Allah itu nggak hilang. Kita bisa ngerti sekarang. Gampang kita ngerti, tapi saat itu mereka alami, ya itulah kita ya, saat kita alami masalah, ya kita mau belajar ya, berarti ada rancangan Tuhan yang kita nggak ngerti,
tapi pasti baik. Kedua, penderitaan dipakai Tuhan untuk menyadarkan bangsa ini akan butuhnya mereka terhadap keselamatan atau pertolongan ilahi. Ini dikaitkan dengan pertanyaan seperti ini. Akankah bangsa Israel meninggalkan Mesir jika mereka terus hidup nyaman di Mesir? Mustahil ya, jawaban buku ini mustahil. Karena kita dapati kan, bahkan saat bangsa ini sudah bebas dari Mesir, mereka masih pengen kembali kok ke Mesir. Apalagi hidup mereka enak di Mesir, nggak mungkin mereka bisa diajak semua ini, mungkin diajak yang dikit-dikit doang kali ya. Kalau mereka sebagian besar bangsa ini hidup nyaman di Mesir, mereka nggak akan mau hijrah sedemikian banyak lewati padang gurun untuk ke tanah perjanjian. Penderitaanlah yang membuat bangsa ini seperti dipaksa untuk meninggalkan Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, di sini dibilang karena bagi mereka Mesir the only home ya. Bagi sebagian orang-orang Israel saat itu tanah kelahiran ya Mesir. Mereka lahir di Mesir. Nggak kebayang mereka ada lagi tanah mereka bisa tinggal. Negeri mereka bisa tinggal. Nggak kebayang mereka. Yang mereka tahu mereka lahir di Mesir. Nah, kalau mereka lahir di Mesir, hidup nyaman di Mesir, pengen suruh meninggalkan Mesir, mustahil. Jadi, inilah cara Tuhan untuk membuat mereka meninggalkan Mesir, yaitu lewat suffering and bondage, ya, penderitaan dan perbudakan. Ketiga, saat dikenang, maka pembebasan ilahi dari penderitaan itu akan terus membangkitkan rasa syukur di hidup kita. Demikian pula saat bangsa Israel, mereka dipersiapkan untuk meninggalkan Mesir, mereka disuruh makan bitter herbs, ya, herbal yang pahit. Ini untuk mengingatkan mereka tentang penderitaan perbudakan yang pahit. Ini sebagai tradisi, ya. Jadi dimulai dari tulah ke-10, ini tiap tahun mereka harus jalani ritual ini, ya. Makan bersama satu keluarga, herbs atau herbal yang tanaman yang pahit. Saat mereka makan pahitnya tanaman itu, mereka akan diingatkan tentang pahitnya perbudakan, ya, tentang pahitnya perbudakan. Saat mereka mengingat pahitnya perbudakan, diharapkan mereka punya rasa syukur yang luar biasa terhadap kasih karunia Allah yang membebaskan mereka. Puji Tuhan. Ada 3 ya. Tadi merupakan cara Tuhan membuat bangsa ini bertambah banyak, terus bertumbuh sebagai satu bangsa, di mana mereka tetap sebagai umat khusus Allah, mereka tidak kehilangan identitas. Kedua, penderitaan menyadarkan bangsa Israel akan butuhnya mereka terhadap keselamatan atau pertolongan ilahi. Hidup nyaman kita punya saat kita, banyak orang bertobat itu saat hidup menderita, ya. Saat hidup nyaman seringkali membuat kita rasa nggak butuh pertolongan ilahi, keselamatan ilahi kita rasa nggak butuh. Ketiga, saat ditekenang pembebasan ilahi dari penderitaan, dari perbudakan dosa, kita teringat masa lalu kita diperbudak oleh dosa, sekarang bebas.
Itu akan membangkitkan rasa syukur kita. Ya, masuk ke bagian akhir dari dari bab ini ya. Membahas tentang Sifra dan Pua. Jarang orang kasih nama ini ya. Sifra dan Pua. Di ayat 15, ya kita masuk ke bagian akhir dari pembahasan kita malam ini. Ada yang menafsirkan kedua bidan ini adalah orang Mesir. Alasan penafsir yang begini adalah nggak mungkin Firaun memerintahkan orang Israel membunuh bayi-bayi sebangsanya. Jadi ini pasti Sifra Pua ini orang Mesir nih, sehingga tega gitu ya. Tetapi dari namanya lebih banyak penafsir meyakini bahwa mereka ini memang orang-orang Israel. Karena nama Sifra, nama Pua itu nama Ibrani. Sekali lagi lebih banyak penafsir yang meyakini mereka memang orang Ibrani. Mengapa mereka berkeyakinan seperti itu? Karena otoriter dan kejamnya Firaun diyakini cukup untuk membuat bidan-bidan Israel tega membunuh bayi-bayi sebangsanya. Ya, ini pertama tentang Sifra dan Pua. Kedua, tentang Sifra dan Pua adalah tentang di ayat 19. Ya, ayat 19 berkata, jawab bidan-bidan itu saat ditanya oleh Firaun, ya, mengapa, ayat 18 kan, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu, jawab Sifra dan Pua pada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ya, ini dilema yang kita akan hadapi dalam dunia yang semakin hari semakin jahat. Dua pilihan yang sama-sama membuat kita jatuh dalam dosa ya. Ya, dibilang sini penafsir banyak sekali juga membahas tentang Sifra dan Pua ya. Dilema kan? Dilema yang dihadapi juga oleh kita hari-hari ini ya. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan yang sama-sama membuat kita berdosa. Kalau jujur, Sifra Pua mati, maka lebih banyak lagi bayi-bayi mati ya. Kalau bohong, berarti mereka sedang berdosa saksi palsu ya. Saksi palsu. Ya, ada penafsir-penafsir yang keras nih. Agustin, Calvin berkata mereka melakukan pembohongan ya. Tapi itu displeasing to God, tidak menyenangkan hati Allah. Kata Calvin ya dalam tafsirannya. Ada yang lebih nggak kritis. Nah, buku ini mensejajarkan kisah Sifra dan Pua dengan kisah di sebuah desa bernama Les Zambon ya. Les Zambon. Kalau bahasa Prancis gitu ya. Emang hari ini coba lafalkan. Lafalkan. Lah ya, La Zambon. Apa niar bisa niar nanti ya. Ya, interesting parallel story. Itu adalah ketika 5.000 jemaat Protestan di desa tersebut menyelamatkan 5.000 kurang lebih orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi. Ya sama kondisinya kurang lebih ya. Kalau mereka jujur, ya mati tuh 5.000 orang Yahudi ya. Kalau mereka bohong, ya dosa juga ya, dosa berbohong. Nah, ayo loh.
Sampai tadi ya, teolog-teolog terkenal seperti Augustine, Calvin juga berbeda pendapat sama seperti tadi ya, G.B. Lightfoot ya. Berarti bidannya sama kayak Rahab ya. Ya. Men kali ini kan tentang Rahab tuh. Nah, mirip juga kan? Kalau jujur mati tuh Kaleb dan Yosua. Cuman kayak Yosua itu. Kalau bohong, dosa, saksi palsu, false witness, ya. Nah, kalau di sini ya tentu pakai juga dasar ayat ya. Ayat keberapa tadi? 20, 21 ya. Nah, ini Goran Larsen juga berkata seperti itu ya. Goran Larsen menyimpulkan Sifra dan Puah memang berbohong kepada Firaun di ayat 19. Tetapi mereka melakukannya dengan motivasi menyelamatkan jiwa. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menyelamatkan banyak jiwa. Mungkin bahkan mereka menyelamatkan ya one this time. Ini menunjuk ke Musa ya. Mungkin ternyata yang mereka selamatkan itu adalah Musa. Nah, itu yang menyimpulkan bahwa Sifra dan Puah menerima reward atas tanda kutip tadi ya, false witness-nya mereka. Dibuktikan dengan perkenanan Allah dengan ayat 20, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ayat 21, ia membuat mereka berumah tangga. Ya. Ini bukti bahwa berbohong di saat nggak ada pilihan lain, itu di perkenan Tuhannya, pasti kita akan punya tafsiran di sepanjang sejarah loh, dari Augustus ini abad awal nih ya. Jadi sepanjang sejarah udah ada perdebatan ya. Tapi kita pun hadapi seperti ini ya. Ya kembali ke hikmat Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang semakin hari semakin dekat, itulah yang kita andalkannya. Karena soal kita sering kita bahas juga kan, soal dosa nggak dosa, ya di pikiran kita aja sekarang ini iri sama orang, marah sama orang itu ya dosa udah ya. Apalagi udah jelas-jelas seperti ini ya, false witness nih, bear false witness ya. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, selamat malam semua. Terima kasih Bung Semi. Mantap teman-teman. Makin malam makin hot. Ya, mungkin ada yang mau tambahin, ada yang mau tanya, silahkan. Atau ada yang mau ganti nama Sifra sama Puah. Puah mah Betawi banget, itu orang Betawi kalau Puah. Kalau dia tadi tulisan Bung Semi tulisan bahasa Inggris salah itu. Harusnya Puah itu Betawi. Iya. Bukan orang Ibrani si Puah mah, Empo Puah adanya. Berarti yang mau punya anak lagi tuh namain Mah Puah. Terus Kak harus jadi bidan. Ayo, yang lain. Nanti tidak ada pertanyaan, jangan keluar dulu ya, nanti yang berdoa Nas. Nas jangan keluar dulu Nas. Ya itu sih itu. Siapa? Niar itu. Oh iya, ayo Niar bertanya. Ayo Niar. Nambahin. Atau mau nambahin? Apa mau ganti nama? Ayo. Ganti nama dulu deh, Puah. Apa? Tapi bukan berkenaan sama Siva sama Puah dan
ini nggak apa-apa ya Bung ya. Nggak apa-apa. Cuman apa, mau nanya aja sih kayak penasaran itu loh Bung, kan kita kan beberapa hari ini kan membahas Ibrani dan di BS Renungan Setiap Hari itu berbicara tentang iman gitu kan, dari renungan-renungan dari teman-teman. Terus kita belajar Exodus juga itu berkaitan dengan iman orang Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Tapi saya tuh sering banget kayak bertanya, apa sih sebenarnya yang dinamakan iman itu? Kalau ya kita semua tahu lah kalau kita tuh diselamatkan karena iman percaya Tuhan Yesus iman dosa kita sehingga kita bisa diselamatkan. Terus kalau Ibrani 11:1 kan dibilang iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi di sini tuh banyak banget gitu loh Bung, orang yang salah kaprah gitu loh, yang ayo kita harus beriman gitu loh. Padahal dalam hatinya itu padahal mungkin apa ya, kita banyak yang bilang kita harus beriman sehingga Tuhan memberikan apa yang kita imani gitu loh. Padahal kan kadang nggak gitu juga gitu loh. Masa menurut saya sih nggak semua hal gitu loh kayak itu kan namanya kayak nyuruh-nyuruh Tuhan juga gitu. Kalau pengertian saya itu iman itu percaya dengan karakter Tuhan, dengan firman Tuhan gitu. Tapi apa Bung Sen itu punya ini lain, apa sih kayak mungkin penjelasan lain tentang iman itu, karena ya itu kayak apa ya, kayak pertanyaan juga gitu loh, kayak teman-teman kasih renungan tentang iman, tapi kita sendiri harus mengerti gitu loh iman yang benar itu seperti apa gitu Bung. Itu sih. Terus kita belajar keluaran juga tentang ininya, garis besarnya juga salah satunya tentang iman. Kalau kemarin saya lagi baca buku ini sih, Tom Wright ya. Tom Wright itu ahli perjanjian baru, kemudian ia berseberangan dengan itu ya, dalam banyak hal berseberangan dengan John Piper ya. Jadi kita bisa melengkapi lah. Kalau kita bahas atau belajar tentang reform terus kan, John Piper kan mewakili reform tuh. Itu selalu tentang pilihan gitu ya, tentang kasih karunia yang memilih kita dari lahir gitu kan. Ini lagi, kalau saya lagi baca Tom Wright, itu tentang perjanjian, lebih tentang perjanjiannya. Jadi Allah berinisiatif memberikan perjanjian, menjelaskannya kepada umat, tadi seperti tadi tabernakel kan, dijelaskan sedemikian detail, sedemikian rupa, jelas banget. Nah, iman itu adalah mengerti perjanjian, menaati perjanjian, kurang lebih seperti itu kalau bagi pemahaman saya sejauh ini baca buku itu ya. Jadi mengerti, jadi tentu kita perlu belajar apa maunya Tuhan. Kedua, menaati kemauan Tuhan tersebut. Seperti tadi tabernakel kan, maunya Tuhan tuh disembah dengan cara seperti ini. Buat tabernakel, ada ruang kudusnya, di dalam ruang kudus ada apa aja? Meja roti, kaki dian, dan sama di depan. Itu di ada 3 mesbah bakaran ya. Mesbah dupa itu. Yang sering dibilang penyembahan tuh. Kemudian baru ke ruang maha kudus. Di situ ada tabut perjanjian. Itu kan detail banget tuh buatnya. Ukurannya semua. Berarti kan semakin kita pengen bilang kita beriman, berarti kita harus semakin detail mengerti maunya Tuhan. Itu kan intinya ya. Kalau kita mau belajar tentang covenant, tadi kan Allah yang memegang perjanjian. Jadi semakin kita ngerti perjanjian Tuhan, isi perjanjian Tuhan, semakin kita belajar menaatinya, maka ya tadi puncaknya kan adalah perkenanan Tuhan luar biasa
nyata benar bagi umatnya. Ya, kita bisa aplikasikan dalam hidup kita ya, saat kita semakin hari semakin detail belajar firman Tuhan, kemudian menerapkannya, kita punya jaminan loh. Punya jaminan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Gitu sih, saudara saya, Niar. Semoga membantu. Mungkin ada yang lain? Ya, lengkap sekali sudah. Ya, mungkin ada yang lain yang mau tanya lagi. Ayo. Hah? Nanya dong, Weh. Boleh, Ya, boleh. Silakan. Tentang kebohongan tadi ya, jadi agak rumit juga kalau sekarangnya. Seru nih. Bohong tapi kok dapat reward dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Ini jadi kapan ya kita bisa bohong ya? Tanya Weh dulu deh. Itu aja Weh, makasih Weh. Nunggu timingnya Pak, nunggu timing, tenang. Oke, nanti Tuhan kasih. Seru loh, Pak. Yalah, gitu. Jadi semakin kita belajar sih tadi kayak tadi. Elis tadi kan itu saya makan melon nih. Agak ini ya, jadi apa ya? Jadi apalagi di tempat pekerjaan yang sering kita alami ya. Kalau di rumah sih bisa ya, kalau di rumah ya, karena orang rumah tahu kita luar dalam ya. Jadi mau bohong mau kagak udah tahu luar dalam. Nah, di tempat kerja nih ini agak rumit nih. Jadi karena kadang kita sebagai, apalagi udah tahu firman ya, hati kecil ini kadang-kadang jangan bohong lu, dosa lu pelayan lu gitu. Jadi nuduh loh di dalam ini berat nih sebetulnya. Gitu. Jadi kita tahu istilahnya nggak ada bohong putih ya. Nggak ada bohong merah gitu ya, nggak ada bohong hitam. Bawang putih sama bawang merah, Kak. Oh iya, bawang putih kan bawang putih ya. Jadi nggak ada yang bohongnya kecil, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Kita udah didoktrin begitu ya, iman kita begitu. Nah ini yang, tapi kembali lagi ya, Keluaran ya untuk memuliakan Allah. Balik lagi ke situ gitu ya. Jadi itu mungkin tidak untuk ditiru mungkin ya, gitu kali ya. Hanya sejarah, balik lagi itu sejarah. Tapi seizin oleh kuasa Tuhan, lo jawab sendiri. Makasih itu doang. Ya, ada ini. Sendiri, amin, gitulah sih. Amin. Ada sedikit itu ya Pak, Tapi kesaksian gitu. prolognya udah mantep banget. Kami selalu prolognya udah ini gitu ya, udah mantep dari Bung Semi gitu ya. Makasih Bu. Iya, lengkap lah. Lengkap. Ya ada sedikit tambahan ya. Si Fran tuh ngintip Fran. Fran, jadi selama ini kamu ikut juga. Dia mau nambahin. Oh iya, Jangan Tambahin. Fran, Oh saya juga nanti sebelah kiri Pak Simon ya, sebelah kiri tapi nggak masuk camp ya. Itu jadi pendengar yang baik. Oh, good. Orang lagi babas tadi dia minta kupasin paya, coba paya kupasin. Parah banget sih, Frans. Parah banget sampai paya-paya El. dibawa sama pisaunya, ampun. L jempol L. Itu istri yang baik L. Makasih ya L, Tuhan berkati. Aduh. Oh iya, Kak Septa mau nambahin tuh. Ayo. Sedikit aja. Kan Ayo, tentang itu tadi Tante Suci kan tidak untuk ditiru kan. Kalau menurut saya sih masuk akal juga ya. Dan tentang pembahasan yang sudah diberi sama Om Semi juga, saya boleh kutip di situ kembali lagi ya. Apapun tindakan dan perbuatan kita itu kembali lagi semua atas penilaian Tuhan. Tuhan yang tahu Tuhan yang tahu itu sesuai atau berkenan atau tidak itu. Terima kasih. Oke. Ya memang seperti tadi Bung Semi sampaikan bahwa ada saat-saat di mana seperti tadi
dilema gitu ya. Yes, saya sih yakin ada saat-saat di mana kita ya bukan untuk meniru tadi, tapi memang ada titik tertentu Tuhan kasih apa ya, hikmat gitu, kesempatan juga sama kita gitu untuk menyelesaikan sebuah masalah, entah itu ceritanya sama tentang bohong, tapi untuk kebaikan gitu kan. Saya pernah ngalamin itu waktu saya kerja gitu, itu udah lama banget sih, waktu saya masih kerja. Mungkin juga ada teman-teman dulu sih kaum muda pernah saya sharing gitu kan. Itu sekitar 2010-an, 2009 gitu. Ya saya 2006 gitu ya, awal-awal baru kerja sebagai anak baru gitu ya. Maka saya punya tim dan rata-rata itu semuanya pencuri gitu, maksudnya mencuri barang-barang di kantor gitu, dan mencuri barang di kantor, barang terus akhirnya dijual dan uangnya dibagi-bagi gitu. Itu kebiasaan mereka dan itu sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Dan saya sebagai anak baru di posisi yang sama gitu, semua dilema gitu untuk saya gitu ya. Secara waktu itu juga sudah mengerti firman, ya tahulah itu bahwa itu adalah salah gitu. Tapi kalau saya memberontak gitu, intinya menolak atau nggak mau terlibat atau apa gitu, itu pasti saya akan terkucilkan, dan bukan nggak mungkin juga terlempar gitu. Kemungkinan bisa seperti itu karena dunianya adalah seperti itu. Dan satu titik tertentu ya dimana saya juga berdoa gitu ya, berdoa minta hikmah sama Tuhan. Tuhan, kondisi seperti ini saya harus apa gitu. Dan akhirnya yang nggak tahu benar atau salah, tapi saya merasakan itu, saya merasa damai sejahtera gitu. Jadi sekalipun saya menerima uang itu dengan segitu banyak orang itu, saya menerima, tapi uang itu enggak saya pakai gitu, tapi saya serahkan lagi ke teman saya satu angkatan gitu, tapi saya bilang sama dia supaya ini antara lu sama gua aja gitu. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya yang lain ikut tahu bahwa gua tuh enggak menikmati hasil ini, karena kalau saya nyanyi atau apa itu kan berbahaya buat mereka juga, dan saya juga harus gimana karena statusnya adalah anak baru saat itu. Jadi saya dengan ya berdoa dulu, tapi saya boleh ngerasakan saya damai sejahtera di posisi-posisi itu. Jadi saat mereka memberikan uang itu, saya kasih lagi ke teman saya yang dekat itu, dan dia pun menerima, nggak tahu itu duit emang itu duit haram gitu, duit panas lah dibilangnya, tapi seperti saya ngebayangin seperti apa Pilatus cuci tangan gitu jadinya. Jadi ya, tapi saya rasakan saya tenang gitu, saya nggak mencari musuh di luar sana gitu, nggak. Akhirnya ya seiring waktu sih memang terus saya nggak rasa damai sejahtera, nggak tenang gitu kan dengan kondisi seperti itu, tapi jalannya Tuhan membuat segala sesuatu indah gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak kerja setelah itu kan, udah nggak di situ lagi karena memang udah nggak damai, udah nggak sejahtera. Ya udah akhirnya ambil keputusan seperti itu. Tapi seiring waktu berjalan ya, walaupun pelan-pelan, pedes-pedes juga, tapi dengan Tuhan lah saya percaya sih. Ya nggak tahu itu benar atau salah, tapi saya ngerasa ada rasa sedikit plong walaupun nggak 100%. Itu sih ada sedikit pengalaman aja. Oke, silakan kalau mau ditutup. Oke, makasih untuk cerita semuanya. Terima kasih atas ikut gabung Bible Study biar kita sama-sama diberkati. Nanti saya mohon doa penutup Ci Agnes ya, Ci. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih
berkat-berkat rohani yang baru bagi kami ya Tuhan. Engkau bukakan kembali ya Tuhan, Engkau singkapkan kembali ya Bapa, melalui pembelajaran kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dengan segala kemuliaan-Nya, yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami yang hina, tapi Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh datang malam hari ini melalui pembelajaran kami lewat Bible Study ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apapun yang kami alami, masa-masa yang berat ya Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan berdaulat kuasa atas segala. Allah yang berdaulat dan berkuasa itu memegang hidup kami ya Bapa, dan kami aman di dalamnya Tuhan. Ajar kami melihat hidup kami, melihat apapun yang terjadi dalam hidup kami dengan cara pandang-Mu ya Tuhan Yesus. Beri kami hikmat, beri kami pengertian setiap hari senantiasa ya Tuhan Yesus. Agar sungguh firman Tuhan yang kami pelajari setiap hari ya Tuhan, boleh tertanam ya Tuhan Yesus, boleh kami lakukan ya Tuhan Yesus, dan boleh berdampak baik bagi kami ya Tuhan, juga bagi keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami. Memberkati Tuhan Yesus yang sudah membawakan dan memimpin Bible Study pada malam hari ini Tuhan. Ditambahkan hikmat dan urapan yang daripadamu ya Tuhan. Singkapkan lagi ya Tuhan Yesus. Kau pakai ya Tuhan Yesus, lebih heran lagi ya Bapa, untuk membagikan lebih banyak lagi berkat firman-Mu ya Tuhan, baik untuk komunitas Tuhan, juga untuk jemaat-Mu di GPD Melati ya Bapak, memberikan tubuh yang sehat, memberkati keluarganya Tuhan Yesus, memberkati anak-anakku juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya malam hari ini kami semua sudah diberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan dalam hati kami untuk lebih mau belajar dan belajar lagi ya Bapak. Ya, berdoa teman-teman kami ya Tuhan, Tuhan juga taruh kerinduan dalam hati mereka ya Tuhan, Tuhan juga akan kami semua boleh bersama-sama ya Tuhan menggali firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini, bahkan seluruh hidup kami, sepanjang hidup kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.